teman-teman semua, jadi di part 3 ini aku akan jelasin tentang jurnal penyesuaian dan worksheet. Nah, langsung saja ya teman-teman. Jadi jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi atau peristiwa yang belum dicatat dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus ataupun jurnal-jurnal sebelumnya deh. Nah, tujuan utamanya untuk memastikan bahwa akun-akun dalam laporan keuangan itu seimbang atau mencerminkan sesuai dengan yang sebenarnya pada akhir periode. Nah, untuk formatnya itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Nah, jadi untuk contohnya itu kita lihat di memo, yaitu dokumen untuk penyesuaian tersebut. Nah, nomor 1 itu ada persediaan barang dagang pada akhir periode sebesar 81 juta. Setelah dilakukan perhitungan kembali, jumlah barang dagang yang masih ada di gudang yaitu 149.150.000 rupiah. Maka dalam pencatatannya pada penyesuaian yaitu barang dagang yang masih ada itu kita debitkan atau kita tambahkan, dan untuk persediaan yang lamanya itu kita tutup karena data tersebut tidak akurat lagi. Nah, jadi untuk menutup persediaan yang lama itu pada sisi debitnya kita gunakan income summary atau ikhtisar laba rugi, yang mana ikhtisar laba rugi adalah akun sementara yang membantu untuk penutupan akun-akun yang seharusnya tidak ada lagi. Lalu soal keduanya, perlengkapan yang terpakai sebesar 500.000. Itu tinggal kita salin saja. Akunnya yang di debit itu supplies expense dan di kreditnya yaitu supplies, karena perlengkapannya berkurang dan beban perlengkapannya itu bertambah. Lalu untuk soal nomor 3, gaji yang masih harus dibayar sebesar 6 juta, maka ini menggunakan akun utang ya teman-teman. Nah, jadi beban gajinya bertambah dan utang gajinya juga bertambah. Lalu untuk soal nomor 4, penyusutan peralatan sebesar 2% dari harga perolehan peralatan. Nah, didapat 300.000. Dan juga untuk soal nomor 5 itu caranya sama dengan soal nomor 4, itu harga perolehan tersebut diambil di neraca saldo teman-teman. Nah, yang di sini. Nah, ini 15 juta dikali dengan 2%. Itu untuk peralatan. Yang untuk kendaraannya itu diambil 50 juta dikali 2%. Nah, lalu soal nomor 6-nya, listrik yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Nah, ini juga menyangkut utang ya teman-teman. Jadi nah, bebannya bertambah atau sudah menjadi beban perusahaan kita dan belum dibayar, jadi menjadi hutang bagi perusahaan kita. Lalu untuk soal nomor 7, ditaksir kerugian piutang selama bulan Desember 2024 sebesar 5% dari total penjualan. Nah, total penjualannya itu dilihat di sini. Total piutangnya itu 33.204, maka dikalikan dengan
5%, maka didapat menjadi 1.260.200. Nah, yang terakhir, selama Desember 2024, perusahaan mencatat PPN masukan sebesar 19.949.000 dan PPN keluaran yaitu 17.936.500. Karena PPN masukan lebih bayar daripada PPN keluaran, maka dicatat sebagai kelebihan bayar pajak. Nah, begini penulisannya, teman-teman. Nah, jadi fade in-nya itu lebih besar dari fade out, maka yang digunakan di sini prepaid tax. Nah, apabila fade out-nya lebih besar dari fade in, maka akun di tengah ini diisi dengan income tax payable. Nah, kita lanjut ke worksheet. Nah, worksheet ini memberikan kita ringkasan informasi keuangan perusahaan dalam bentuk tabel berkolom yang memudahkan penyusunan laporan keuangan. Nah, worksheet ini tidak harus dibuat ya teman-teman. Jadi, worksheet ini hanya untuk mempermudah dalam penyusunan laporan. Tidak dibuatnya worksheet ini juga tidak apa, teman-teman. Jadi kita bisa mengambil datanya dari jurnal penyesuaian, dari neraca saldo, dan tidak harus dari worksheet. Nah, untuk format worksheet ini ada nomor akun, ada nama akun, ada trial balance, adjustment, adjusted trial balance, income statement, dan balance sheet. Nah, untuk mengisinya, kita contoh saja salary as expense. Nah, pada trial balance itu ada salary as expense-nya di debit 14.500.000. Lalu pada adjustment-nya terdapat 6 juta di debitnya. Jadi, ditambahkan saja menjadi 20.500.000. Nah, ini juga nanti dimasukkan ke income statement. Oke, teman-teman. Untuk mengisi income statement dan balance sheet ini, nah, pada income statement itu kita memasukkan nominal-nominal dari akun 4, 5, 6. Jadi, akun 1, 2, 3 itu ditulis atau dimasukkan ke dalam balance sheet. Oke, sekian dulu teman-teman. Untuk laporan keuangan kita lanjut di part 4.